Bertemu lagi dengan saya di cerita horor seru. Kali ini saya akan coba bacakan tentang 5 fakta kuyang. Mungkin kalian juga udah tahu kuyang itu makhluk yang seperti apa. Oke, langsung aja ke ceritanya. Ada masa saat orang-orang membicarakan tentang sosok kuyang, hantu menyeramkan dari tanah Kalimantan yang oleh para netizen hendak dipanen organ tubuhnya. Tentu akan menjadi sangat menarik jika kita kupas lebih dalam mengenai hantu pemakan darah nifas ini. Apa sih kuyang itu? 1. Kuyang adalah siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah bayi atau darah perempuan setelah melahirkan. Makhluk ini dikenal masyarakat di Kalimantan. Kuyang sebenarnya adalah manusia perempuan yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Mendengar istilahnya saja kita sudah bergidik karena otomatis membayangkan sosok kepala manusia yang terbang dengan jeroan masih berada menempel di lehernya. Kuyang sendiri menurut pengertian orang awam adalah makhluk jadi-jadian yang diartikan hidup di dua alam, alam manusia dan alam gaib. Singkat cerita, kuyang ini adalah semacam ajian ilmu hitam yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan tertentu. Di Kalimantan, kuyang yang kita sebut-sebut sejak tadi sebenarnya mempunyai ragam nama lain di daerah luar Kalimantan. Orang Sumatera menyebutnya palasik. Orang Bali menamainya leak. Wujudnya sama, sesosok kepala terbang dengan organ tubuh masih menempel. Asal-usul hantu ini pun beragam sesuai daerahnya. Di Kalimantan, hantu ini sebenarnya adalah wujud pesugihan untuk bisa hidup abadi atau awet muda selamanya. Si pelaksana ajaran sesat ini biasanya seorang perempuan. Untuk bisa bertahan lama, dia harus meminum darah bayi atau darah perempuan yang baru saja melahirkan sebagai syarat awet mudanya. Si kuyang ini bisa menandai mangsanya dengan cara mengelus-elus perut wanita yang sedang hamil besar. Maka dari itu di desa terpencil sampai sekarang ada yang masih percaya kalau wanita yang sedang hamil besar harus ditunggui oleh saudaranya selama 24 jam penuh. Dalam masyarakat suku Dayak Banua ada sebuah tarian belian yang dinamakan dengan tarian kuyang, yakni sebuah tarian yang ditujukan untuk mengusir hantu-hantu penjaga pohon-pohon yang besar dan tinggi agar tidak mengganggu manusia atau orang yang akan menebang pohon tersebut. Masyarakat Banjar percaya jika hanya dengan menggunakan minyak tertentu, seseorang perempuan bisa berubah wujud menjadi kuyang. Fakta yang kedua, kuyang di Sumatera. Untuk daerah Sumatera, kuyang dikenal dengan nama palasik, yang sebenarnya menurut wujud
dan fisik si ibu yang saat itu energi kehidupannya dibagi dua antara dia dan buah hatinya. Untuk Palasik malah lebih mengerikan lagi. Menurut kepercayaan masyarakat Minang, Palasik terbagi menjadi 3 jenis. Ketiga jenis ini memiliki mangsa yang sama, yaitu balita atau anak-anak. Namun, yang membedakannya adalah mangsa yang mereka makan. Palasik yang pertama gemar memakan bayi yang masih ada dalam kandungan. Wanita hamil di Minang sangat takut akan palasik jenis ini. Mereka akan berhati-hati ketika hamil, agar bayi yang dikandungnya tidak hilang dimakan palasik. Jenis kedua menghisap darah bayi atau balita. Selama bayi atau balita di bawah pengaruh palasik, mereka seperti terkena penyakit. Palasik terakhir gemar memakan jasad bayi atau balita yang ada di dalam kubur. Bayi atau balita yang sedang dimangsa palasik tak seketika meninggal. Sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir, mereka akan mengalami sebuah penyakit yang dinamakan penyakit Ain. Ciri-ciri dari bayi atau balita yang di bawah kuasa palasik adalah suhu badan yang semakin tinggi. Suhu badan tinggi tersebut membuat bayi susah tidur dan menangis terus-menerus pada malam hari. Karena hal tersebut, mereka tidak mau tidur dan susah untuk ditenangkan. Ketika sudah parah, mereka akan lemas secara mendadak dan ubun-ubun atau ujung kepala terlihat cekung. Ujung-ujungnya mereka menjadi kurus kering dan bisa sampai meninggal dunia. Dan untuk fakta kuyang yang keempat adalah cara menangkal kuyang. Cara utama adalah jelas selalu taat dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena tidak ada zat yang lebih kuat daripadanya, manusia hanya bisa berencana, Tuhanlah yang menentukan. Di sisi lain, cara alternatif yang dipercaya turun-temurun pun bisa digunakan untuk menangkal datangnya siluman berwujud mengerikan ini. Hantu kuyang ini memang sangat mengerikan dan seolah tidak bisa dikalahkan. Tapi ada cara untuk membuatnya enggan mendekati kita. Cukup dengan mengantongi bawang merah dan bawang putih. Si hantu ini tidak akan bisa atau enggan mendekati kita. Tidak ada kejelasan secara ilmiah kenapa dua benda ini sangat ditakuti oleh kuyang dan sejenisnya. Ada satu hal yang unik untuk menangkal kuyang. Jika kita mempunyai nyali yang cukup dan beramai-ramai, tentunya kuyang bisa saja ditaklukkan dengan cara ditangkap. Namun, cara ini sudah pasti susah karena makhluk ini terbang dengan sangat cepat dan hampir mustahil dikejar dengan berlari. Yang menarik adalah kalau saja kamu bisa menangkapnya, dia akan memenuhi segala permintaan kamu. Meski spesifik permintaan belum bisa diketahui, konon makhluk ini masih senantiasa muncul dan menghantui masyarakat Kalimantan. Namun seiring dengan kemunculannya, orang-orang sana selalu langsung bersikap waspada, sehingga korban pun bisa dihindarkan. Agak susah memang untuk mempercayai eksistensi hantu seperti ini.
Tapi dari cerita serta berita yang ada, kita bisa bilang kalau kuyang ini kemungkinan besar benar-benar ada. Oke, fakta yang terakhir, fakta yang kelima, kuyang ada di beberapa negara. Selain di Indonesia, kuyang juga terdapat di negara Malaysia yang dikenal sebagai hantu Pananggal. Hantu ini memiliki kepala yang terpisah dengan organ dalam yang menjuntai ke bawah. Dalam mitos daerah tersebut, hantu ini merupakan sosok bidan yang telah membuat perjanjian dengan iblis untuk mendapatkan kekuatan gaib dengan syarat tidak memakan daging selama 40 hari. Saat melanggar pantangan, bidan tersebut dikutuk menjadi hantu Pananggal. Oke, sampai di sini 5 fakta menarik dari kuyang. Semoga dapat memberikan pengetahuan baru untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di cerita horor seru lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share. Terima kasih.